warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Nur Alia, NIM 721141919. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Bahasan yang pertama adalah perusahaan dan lingkungannya. Model sistem umum perusahaan menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Model sistem umum perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, sedangkan aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang, sedangkan aliran sumber daya virtual menunjukkan aliran dari sumber daya virtual, yaitu data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan sendiri operasinya meliputi tiga hal. Yang pertama, standar kinerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, pemrosesan transaksi untuk menghasilkan informasi. Kemudian ada lingkaran umpan balik yang terdiri atas sumber-sumber daya virtual yang menghubungkan sistem fisik dengan mekanisme pengendalian. Selanjutnya, ada 8 unsur lingkungan. Yang pertama, pemasok atau supplier yang memasok bahan baku, mesin, orang, dan informasi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada pelanggan atau customer. Nah, dari barang dan jasa yang dihasilkan ini akan dipasarkan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada serikat pekerja yang merupakan organisasi yang terdiri dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Kemudian yang keempat ada komunitas keuangan yang merupakan institusi-institusi keuangan seperti bank dan lembaga pemberi pinjaman yang mempengaruhi sumber daya keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang kelima ada pemegang saham dan pemilik, yaitu orang yang menginvestasikan uang ataupun modal ke dalam perusahaan. Kemudian yang keenam ada pesaing atau kompetitor yang merupakan seluruh organisasi yang bersaing dengan perusahaan dalam sebuah pasar. Kemudian yang ketujuh ada pemerintah atau government, baik pemerintah pusat, provinsi yang memberikan batasan kepada perusahaan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, serta memberi bantuan dalam bentuk dana, informasi, dan pembelian. Kemudian ada global community. Di sini merupakan kondisi atau wilayah geografis di mana perusahaan dioperasikan. Selanjutnya, mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran yang terjadi dengan cara tepat waktu dan efisien. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Rantai nilai Porter. Rantai nilai atau value chain terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan dikurangi harga pokoknya. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan nilai atau value activities. Kegiatan nilai utama adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan daripada yang dilakukan pesaing. Kegiatan nilai utama meliputi logistik input yang memperoleh bahan baku dari pemasok. Kemudian ada operasi yang melakukan kegiatan produksi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada output logistik yang merupakan kegiatan mendistribusikan barang dan jasa yang telah dihasilkan kepada pelanggan. Kemudian ada pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan. Kemudian ada layanan-layanan yang merupakan aktivitas-aktivitas yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian kegiatan nilai pendukung adalah kegiatan yang menyediakan input dan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung. Kegiatan nilai pendukung meliputi organisasi umum, manajemen sumber daya manusia, riset, teknologi, dan pengembangan sistem, serta pembelian.
Setiap kegiatan nilai utama dan pendukung memiliki 3 unsur penting, yaitu yang pertama input yang dibeli, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga teknologi. Selanjutnya memperluas cakupan rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan pada organisasi-organisasi lain dalam Inter-Organizational System atau IOS. Partisipasi perusahaan atau partner bisnis bekerja sebagai unit terkoordinasi, menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Penggunaan informasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dinamakan dengan jaringan sistem nilai atau value system. Dimensi keunggulan kompetitif. Manajemen puncak atau tingkat strategis yang merupakan arah dari sistem informasi dapat mengubah arah strategi dan perusahaan. Manajemen menengah atau tingkat taktis. Di sini manajer dapat menetapkan bagaimana rencana-rencana strategis akan diimplementasikan. Kemudian ada manajer bawah atau tingkat operasional. Di sini manajer dapat menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara untuk memperoleh data dan menciptakan informasi. Keunggulan strategis yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis. Nah, di sini keunggulan taktis dapat dicapai ketika perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Kemudian ada keunggulan operasional yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Untuk meminimalkan ketidakpastian atau perbedaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang dimiliki, manajer MNC dapat mengatasinya dengan menggunakan teknologi informasi. Kemudian kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mengelola operasinya dengan cara terkoordinasi secara global, maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan kesuksesan perekonomian internasional. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global diberikan untuk sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Tantangan-tantangan ini meliputi yang pertama kendala politis. Di sini, perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam memasukkan anak perusahaan ke dalam jaringan, serta akses terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi. Kemudian ada rintangan budaya dan komunikasi, meliputi pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemesanan data, dan pembatasan komunikasi data. Kemudian ada masalah teknologi. Di sini contohnya seperti sirkuit telekomunikasi yang seringkali hanya dapat mengirimkan dengan kecepatan yang rendah serta transmisinya yang juga buruk. Kemudian ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Bahasan selanjutnya adalah manajemen informasi. Sumber daya informasi terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi meliputi yang pertama relevansi. Informasi harus relevan ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua akurat. Informasi harus akurat atau tepat meskipun harus menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Kemudian ada ketepatan waktu. Informasi harus tersedia ketika dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ada kelengkapan. Informasi harus memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu permasalahan atau suatu pemecahan masalah. Selanjutnya, perencanaan strategi sumber daya informasi. Chief Information Officer atau CIO dan Chief Technology Officer atau CTO memiliki kemampuan manajerial dalam memecahkan masalah layanan informasi dan area-area operasi perusahaan lainnya. Kemudian perencanaan strategis bagi perusahaan. Di sini mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan posisi yang paling menguntungkan dalam lingkungannya, serta menentukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian pendekatan SPIR. Perencanaan strategi sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Research (SPIR) adalah pengembangan rencana strategi secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi.